Oke, selamat siang menjelang sore. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Semangat, 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 semangat. Cuan. Be. Hari ini akan saya berikan berita yang sangat mujarab untuk kalian semua. Kalau market akan dipam, itu langsung beritanya positif semua. Ada dua koin yang sangat bahaya sekali pamnya ke depan, dan koin ini ada tiga yang sangat lagi digandrungi paus, lagi diburu paus, dan akan saya sampaikan apa yang akan kejadian kedua bulan ke depan. Akan bull besar-besaran. Mana pemuja beris? Baris, boris. Tidak ada beris-berisan. Akhir tahun itu simpel saja. Mereka butuh uang. Caranya mendapatkan uang, market itu diolah, bukan pelangga-pelongo dilihatin doang kayak kebo. Kita itu mancing. Kalau uang besar di PPA akan dipancing, dikasih umpan uang yang besar. Itu begitu mengail ya. Dan tentunya akan saya kasih ada 3 tahapan otak-otak orang. Bercanda. Ini pandangan Mas Bro sendiri ya. Nanti akan saya kasih apa yang akan kejadian ke depan, prediksi 2 bulan ke depan sampai Desember. Dikabarkan altcoin akan melonjak gila-gilaan di bulan Desember. Hati-hati. Kalau mereka di bulan Desember bisa aja kejadian di bulan November, kemudian Desember dia TP, paus-paus ya. Jangan sampai kena jebakan mereka. Ini orang-orangan yang saya akan sampaikan untuk kalian. Kita itu harus bisa membaca market, harus bisa sedikit ngerti apa tentang yang terjadi di dalam market. Kaum retail ya seperti kita jangan ngalor ngidul, ngikut berita sana, ngikut berita sini, A, B, C yang tahu-tahu rungkat. Ya, terus sekelas yang papan atas lagi yang lebih ngerti lagi, yaitu dengan prediksi ya secara alami ataupun yang namanya diprediksi dengan benar. Apa kok kalau orang tinggian itu saya agak lupa ya, secara ilmiah katanya. Kalau secara ilmiah itu kan dengan pemangkasan suku bunga, dengan fundamen yang baik, deal terjadi antara Trump sama Powell, itu yang namanya ilmiah ya. Ada satu lagi yang tingkat dewa. Ini Mas Bro harus bisa membaca yang tingkat dewa ini ya, bercanda kawan. Tingkat dewa itu adalah bahwa sesungguhnya market itu mereka kendalikan, mereka kontrol, diskedulkan, sudah dibukukan, sudah dirancang, sudah ada hitung-hitungannya. Desember butuh duit, maka dipancing lagi pakai uang, mengail. Di situ terjadi pump supaya investor masuk, mereka bisa jual di harga tinggi. Simpel saja pikiran yang ringan-ringan ya. Langsung akan saya kasih berita koin yang lagi diburu whale yang luar biasa, dan prediksi Desember akan pump gila-gilaan. Langsung kita menuju TKP. Altcoin dikabarkan berpotensi melejit di Desember tahun 2025. Apakah Anda siap? Siapin karung. Dalam pergerakan pasar kripto tahun ini, BTC hanya mencatat kenaikan sekitar 13% dari sekitar 94.000 dolar menjadi 107.000 dolar. Namun dengan berbagai katalis yang muncul menjelang akhir tahun, ada potensi besar untuk lonjakan harga dengan ekspektasi penurunan suku bunga oleh Fed meningkatkan akses ke pasar bagi beberapa altcoin. Desember 2025 diprediksi akan menjadi bulan yang menentukan bagi investor kripto. Wah, mantap, Bitcoin ada potensi lonjakan di akhir tahun dan akan mengikuti daripada altcoin season. Rancangan undang-undang struktur pasar kripto. CEO dari Coinbase, Brian Armstrong, mengungkapkan bahwa Senat AS hampir menyelesaikan rancangan undang-undang struktur pasar kripto ya, namanya ACT, Clarity ACT, yang akan menjadi salah satu legislasi kripto paling signifikan. Wow, mantap. Kemudian singkat-singkat aja, altcoin yang siap mengikuti jejak Bitcoin. Jika BTC mengalami lonjakan harga, beberapa altcoin utama diperkirakan akan mengikuti. ETH, wah jelas pertumbuhan stablecoin yang signifikan, sementara Solana
baru-baru ini mendapatkan akses perdagangan melalui plafon broker Fidelity. Pokoknya yang koin bagus-bagus kita PP ya, anak mas ETH pasti akan mengikuti ETH ya. Itu yang akan terjadi di Desember. Kemudian kita juga akan melihat si ETH. ETH ini bersiap melonjak. Apa penyebabnya kawan-kawan? Kalau ETH mabur terbang maka PP ikut melejit ya, karena anak mas ETH PP yang ada di ekosistem ETH adalah PP. Dan yang kedua Polygon. Wah mantap ya. Mengapa cadangan Ethereum di Binance menurun? Ini tanda-tandakan lonjakan yang luar biasa. Pasar cryptocurrency selalu penuh dengan dinamika yang tidak terduga baru-baru ini. Perhatian ketujuh pada Ethereum, di mana terjadi penurunan jumlah Ethereum yang disimpan di bursa Binance. Waduh, fenomena ini menimbulkan spekulasi tentang potensi lonjakan yang signifikan dalam waktu dekat. Duor, mantap ini. Wah, jos, sejak Agustus lalu tercatat lebih dari 820.000 Ethereum telah ditarik dari Binance. Ini menandai jumlah cadangan terendah sejak Mei ketika harga Ethereum melonjak dari $3.800 menjadi $4.800 dalam beberapa minggu. Waduh, ini penarikan massal ini menunjukkan bahwa banyak investor memilih untuk menyiapkan aset mereka di luar bursa, yang bisa jadi merupakan indikasi adanya kepercayaan yang meningkat terhadap Ethereum. Dengan berkurangnya jumlah Ethereum yang tersedia untuk diperdagangkan, pasar mungkin mengalami kekurangan pasokan. Jika permintaan terus meningkat, ini bisa mendorong harga Ethereum mabur ya, mabur. Kemudian ini yang menarik, 3 altcoin ini, wah betul-betul 3 altcoin sedang diburu oleh whale kawan. Wah, pasca laporan CPAS luar biasa, kita cek koinnya apa saja. Setelah rilis data indeks harga konsumen CPI Amerika Serikat yang telah rendah dari ekspektasi para whale kripto, tampaknya mulai mengalihkan modal mereka ke beberapa altcoin tertentu. Menurut Pel Crypto, altcoin ini diprediksi akan mendapatkan keuntungan dari kebijakan moneter yang lebih longgar. 3 altcoin yang menjadi sorotan adalah PP Coin. Wah, pertama PP Coin mantap. Kedua PancakeSwap. Waduh, mantap ini. Jos, yang ketiga Polygon aja lah. Saya banyak di Polygon, harganya masih murah ya. Wah, itu menarik menurut saya. Dan kalian harus paham ya, market cap dominan juga sudah mulai terjun. Nanti kalau sudah di bawah 50%, itu baru altcoin season. Siapin karung bener nanti, nunggu ini terjun. Ini juga indikator yang penting ya. Arah uang larinya kemana bisa dilihat di sini. Ini aja masih 59,61, masih tinggi. Tunggu sampai 50%, baru kita cuan berkarung-karung ya. Dior riset sendiri di sini Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Semua kerugian ditanggung masing-masing. Fear Ingrid-nya sudah masuk 36, sudah nggak tatut ya. Kemarin tatut di ini nih, di 25, sekarang udah 36 naik ya. Musim all seasonnya udah 23/100 mending ya. Mana yang bilang longsor dari Hongkong, BTC aja udah mau 2 miliar lagi. Mungkin yang kemarin pada Fatput longsor, baras, boris, sekarang pada CL masuk di harga tinggi. Kita sikut saja, kita sekarang jual mereka yang sangkut. Gila, saya itu kalau ada orang japri duit miliaran itu nggak dikasih koin-koin Martia, saya kasih Ethereum kemarin 64 juta. Apa yang terjadi? Wah, kenyang cuan, pada cuan, tapi jurus wedus datang kalau cuan. Kalau wedus tuh kalau kenyang kan diem paling itu kalau kamu kawin Mas Bro. Lah kalau lagi sangkut gembar-gembar Mas Bro tolong sangkut Mas Bro, sangkut. Giliran cuan pakai jurus wedus ya diem ngumpet di pojok. Aduh kipi ya, sudah saya kasih koin yang bagus-bagus untuk kalian. Bosen saya ngasih koin terus ya, rokoknya kagak ada. Bercanda kawan. Wah, PP dah tenang ya. Kalau ada koin bukan rekomendasi saya kemudian ngaceng dalam waktu singkat, kalian TP aja.
itu koin pam-paman, bahaya karbitan ya. Masuk yang murah-murah, Polygon, Cardano, wah udah banyak koin, nanti saya bahas di grup aja ya. Yang di grup di luar biarin sangkut. Bercanda kawan ya. Mungkin itu aja siang sore ini ya, tetap semangat ya. Mas Bro di sini tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Semua kerugian ditanggung masing-masing ya. Kalau cuan juga diuntal masing-masing. Mas Bro banyak canda, banyak ketawa, mohon maaf karena manusia biasa tentunya nggak sempurna. Yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selalu saya sampaikan, dunia kripto berisiko tinggi, ditanggung masing-masing. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Oke, yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal ya, salam dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang cos.